nama saya Angela Irna Junanda dengan NIM 2123 1010 1194. Perkenalkan, nama saya Habelina Bayu Hardi dengan NIM 2115151020046. Saya Albertini Magdalena Nestorus dengan NIM 211810201085. Saya Ivana Wayu Kristiani, NIM 2118110201083. Nama saya Rahel Cisimita, NIM 2124101010283. Pernikahan merupakan proses penyatuan antara wanita dan laki-laki untuk hidup bersama dan mengarungi bahtera rumah tangga. Setiap pasangan yang telah menikah pastinya memiliki keinginan untuk memiliki seorang anak. Kehadiran seorang anak ini sangat penting karena dapat menambah kebahagiaan setiap pasangan. Namun pada kenyataannya tidak semua pasangan dapat memiliki keturunannya sendiri. Ada beberapa yang telah berusaha namun tidak mendapatkan, dan ada beberapa juga yang memiliki kelainan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi pada bidang kesehatan membuat munculnya solusi untuk masalah ini, yaitu merupakan bayi tabung. Bayi tabung merupakan bayi yang bukan hasil dari proses persetubuhan, melainkan merupakan hasil dari proses penyatuan antara sperma lelaki dengan ovum wanita yang nantinya akan ditempatkan pada sebuah tabung. Awal mula penemuan bayi tabung ini diawali oleh keberhasilan Dr. P.C. Taptu dan juga R.G. Edward kepada pasangan menikah John Brown dan Leslie. Prosedur ilmiah dalam pembuatan bayi tabung memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pengobatan perangsang hidung telur. Pada tahap ini, istri diberi obat berupa obat makan ataupun obat suntik untuk merangsang hidung telur sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum. Tahap yang kedua, yaitu pengambilan sel telur. Apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah bimbingan USG. Tahap yang ketiga, yaitu pembuahan atau fertilisasi sel telur. Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami nantinya diminta untuk mengeluarkan sendiri sperma. Sperma yang sudah keluar nantinya akan diproses sehingga hanya sel-sel sperma suami yang baik saja yang akan digabungkan dengan sel-sel telur istri. Sel-sel sperma suami yang sudah digabungkan nantinya akan berkembang biak dalam lemari pengeram dan pemantauan berikutnya dilakukan 18-20 jam kemudian. Selanjutnya ada tahap yang keempat, yaitu tahap pemindahan embrio. Jika terjadi fertilisasi antara sel sperma dengan sel telur, maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut dengan embrio. Embrio ini akan dipindahkan ke dalam rongga rahim sang ibu melalui vagina dalam 2 hingga 3 hari kemudian. Dan tahap yang terakhir ada tahap pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah proses implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah kehamilan akan terjadi. Apabila dalam 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka akan dilakukan pemeriksaan air seni untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan dapat dipastikan dengan pemeriksaan USG dalam seminggu kemudian. Menurut jurnal yang ditulis oleh Putra pada tahun 2021, terdapat beberapa risiko yang diakibatkan oleh program bayi tabung yang perlu diketahui. Yang pertama, risiko dari penggunaan obat-obatan selama menstimulasi ovarium. Hal ini dapat mengakibatkan sindrom hiperstimulasi ovarium. Sindrom ini dapat berefek kembung, kram, serta nyeri ringan. Kemudian ada risiko keguguran, risiko kehamilan kembar yang diakibatkan oleh lebihnya embrio yang ditanam pada rahim, risiko bayi lahir secara prematur, kurangnya berat badan bayi, serta kelahiran ektopik atau di luar rahim. Beberapa risiko lain yang diakibatkan oleh program bayi tabung yaitu terjadinya infeksi, pendarahan, kelainan genetik pada janin, serta kelainan pada organ. Menurut Dr. Ari Adrianus Polim SPOG, sekitar 60-70% penyebab gagalnya program bayi tabung yaitu kromosom yang tidak normal. Sedangkan penyebab lainnya yaitu rahim yang tidak reseptif, rahim tidak tebal, serta aliran darah yang kurang lancar. Menurut Sudraji Sumapraja pada tahun 1990, terdapat beberapa syarat untuk melaksanakan program bayi tabung. Yang pertama telah melakukan pengelolaan infertilitas, kemudian memiliki alasan yang jelas melakukan program bayi tabung ini. Pasangan suami istri sehat jiwa dan raga, kemudian mampu membiayai prosedur persalinan serta membesarkan anak. Syarat yang selanjutnya yaitu pasangan mengerti secara umum seluk-beluk fertilisasi in vitro serta pemindahan embrio, mampu memberikan izin kepada dokter untuk melakukan prosedur, dan yang terakhir adalah istri berusia kurang dari 38 tahun. Berikut merupakan referensi jurnal dalam analisis kami. Menurut jurnal yang ditulis oleh Maria Wijayati dengan judul Program Bayi Tabung Menurut Pandangan Alkitab,
Dalam proses program bayi tabung, tahap ini bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu dalam kitab Mazmur 139 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sehingga menurut pandangan iman Kristen, itu tidak diperbolehkan, karena seolah-olah manusia menciptakan kehidupan baru yang menganggap dirinya hebat seperti Tuhan. Menurut jurnal yang ditulis oleh Zarwati dengan judul Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan dalam Perspektif Hukum Perdata. Dalam perspektif hukum perdata, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor berkedudukan sebagai anak yang sah apabila memperoleh pengakuan Pasal 280 KUH Perdata. Sedangkan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan rahim sewaan berkedudukan sebagai anak angkat menurut Pasal 8 Stadtblatt tahun 1917 nomor 129. Menurut jurnal yang ditulis oleh Fuad Isnawan, Judul Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam sah dan diperbolehkan, asal pokok sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah. Sedangkan dalam surat keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor keputusan 952/MUI/11/1990 tentang inseminasi buatan atau bayi tabung tertanggal dalam 26 November 1990 bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil melalui pasangan suami istri yang sah dan muhtaram dibenarkan oleh agama Islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.